Bab 025. Joe terdiam, bingung mau menjawab apa lagi. Dia hanya menunjukkan wajahnya yang datar. Sementara Denisa tersenyum lebar sekali melihat wajah datar pria itu, ingin sekali dia cium. Hihihi, Denisa bahkan sampai tertawa di dalam hatinya sendiri. Menggoda asisten Joe sepertinya lucu. Batin Denisa. Ayo, ajak Denisa dengan antusias. Dia bahkan memeluk lengan asisten Joe dengan erat, sampai lengan itu bersemayam di antara kedua dadanya yang besar. Asisten Joe mendelik, tapi dia tak punya kuasa untuk menarik tangannya sendiri. Maaf Nona, jangan begini, ucap Joe. Mereka masih berjalan keluar dari area pelabuhan itu, menuju mobil Joe yang terparkir di ujung sana. Begini bagaimana sih Joe? Balas Denisa, bertanya dengan suaranya yang mendayu-dayu, manja. Mulai bicara mendesah dengan huruf akhiran H. Denisa sudah memutuskan dalam hatinya bahwa dia akan mengincar asisten Joe untuk jadi teman kencan selanjutnya. Bosan berhubungan dengan pria kaya raya, Denisa pun ingin coba memiliki hubungan dengan rakyat biasa. Sama halnya seperti Rizal yang saat ini malah menikah dengan Nadine. Denisa pun ingin mencoba hal baru seperti itu, dan asisten Joe adalah targetnya yang paling tepat. Joe bukan hanya memiliki wajah yang tampan, tapi citranya selama ini pun dikenal sangat baik dalam dunia kerja. Belum lagi Joe memiliki tubuh yang tak beda jauh dengan milik Rizal, badan tegap, perut kotak-kotak. Hanya membayangkannya saja Denisa sudah tertawa-tawa kecil, gemas sendiri, Rasanya Denisa sudah tidak tahan untuk menghabiskan malam dengan pria ini. Denisa tidak munafik, dia menyukai hubungan dewasa, di mana kedua manusia saling memberikan kepuasan tanpa merasa malu sedikitpun. Mereka sudah cukup dewasa untuk memahami kebutuhan batin itu, jadi tidak perlu dibuat repot dengan adanya hubungan yang serius ataupun saling mengekang satu sama lain. Denisa memang adalah seorang wanita yang hidup bebas. Dan Joe yang mendengar suara Denisa mulai bicara dengan huruf akhiran H seketika dibuat jadi merinding. Dia ingat betul jika selama ini Denisa hanya bicara dengan nada seperti itu saat bersama Tuan Rizal saja, lalu kenapa kini ketika bersamanya Denisa pun mengucapkan hal yang sama. Joe menelan ludahnya sendiri dengan kasar, apalagi saat merasakan Denisa semakin memeluk erat tangannya. Dia bisa merasakan dengan jelas rasa empuk kedua dada itu. Begini bagaimana? Tanya Denisa lagi dengan manja. Hingga membuat Joe malah jadi mati kutu. Dalam benaknya masih bertanya-tanya kenapa dalam sekejap saja Denisa bisa berubah jadi seperti ini. Joe adalah seorang pria yang peka. Dari perlakuan itu dia cukup sadar jika saat ini Denisa sedang mengincarnya sebagai pria selanjutnya. Akhirnya Joe hanya pilih diam dan membiarkan saja Denisa berbuat semuanya. Sampai akhirnya mereka berdua tiba di mobil. Denisa duduk di depan di samping Joe, bukan duduk di belakang seperti biasa layaknya sang nona muda. Nona, Anda tidak ingin duduk di belakang? Tanya Joe, merasa sedikit sungkan ketika Denisa duduk di sampingnya. Jika seperti ini mereka benar-benar terlihat seperti teman kencan, bukan bawahan dan atasan. Tidak, aku ingin duduk di dekat kamu, boleh ya? Tawarnya dengan manja, dia bahkan duduk menghadap ke arah Joe, memainkan pundak hingga belahan dadanya nampak jelas. Percayalah, saat ini Denisa mengenakan baju yang sangat seksi, sama seperti baju-bajunya sebelum-sebelumnya. Joe tetap menunjukkan wajah datar, meskipun dalam dirinya mulai bergejolak. Mobil mulai melaju. Joe, kata Nadine, lebih baik aku menginap di hotel yang sama seperti mereka, tapi kurasa, aku tidak sanggup jika harus melihat kebersamaan Nadine dan Rizal. Jadi, antar saja aku ke hotel yang lain, pinta Denisa, bicara dengan wajahnya yang dibuat sendu,
seolah sangat bersedih ketika mengetahui perihal hubungan antara Nadine dan Rizal. Joe masih diam, karena dia belum yakin dengan pikirannya sendiri, apa benar jika Denisa sudah mengetahui tentang pernikahan Tuan Rizal dan Sekretaris Nat. Aku sudah tahu jika Nadine dan Rizal telah menikah, lirih Denisa, bicara seperti itu seolah dia bisa membaca pikiran Joe saat ini. Dan mendengar kalimat itu, Joe jadi merasa tak enak hati sendiri. Jadi bingung juga mau bersikap bagaimana. Namun kemudian Joe pilih untuk tetap profesional. Tentang hubungan pribadi antara siapapun itu dia tidak akan peduli, karena tugasnya di sini hanyalah bekerja. Jadi, Anda ingin menginap di hotel mana Nona? Tanya Joe pula, wajahnya masih setia terlihat datar, tatapannya juga terus tertuju ke arah jalanan. Sedikitpun dia tidak menoleh ke arah Denisa yang duduk di sampingnya. Padahal wanita itu telah terlihat sangat menggoda. Bahkan Denisa siap jika Joe menerkamnya saat ini juga. Jangan terlalu jauh, meskipun hotelnya bedah, tapi aku ingin tetap di dekat Nadine. Baiklah, saya akan antarkan Anda ke sana, balas Joe. Sikap dingin sang asisten membuat bibi Denisa mencebik. Ternyata sulit sekali untuk menarik perhatian pria dingin ini. Tapi Denisa cukup tahu bahwa mungkin saja bukan Joe tidak tertarik dengannya, tapi Joe hanya sedang bersikap profesional seperti mereka biasanya. Ya, tentu saja tidak akan mudah untuk meluluhkan keimanan pria ini. Yang harus aku lakukan hanya satu, sabar. Batin Denisa, lalu mengulum senyum sendiri, merasa lucu sendiri dengan kelakuannya. Dan setelah menempuh perjalanan beberapa menit akhirnya mereka pun tiba di tempat tujuan, hotel yang letaknya tak begitu jauh dari hotel tempat menginap Nadine dan Rizal. Joe, kamu menginap di mana? Tanya Denisa, saat mobil itu baru saja berhenti di depan lobi hotel. Saya menginap di hotel yang sama seperti Tuan Rizal. Kamar berapa? 301. Denisa mengulum senyum lagi, seolah punya rencana licik tentang nomor kamar itu. Bisa saja dia malam-malam berkunjung ke sana tanpa pemberitahuan lebih dulu. 301, 301, 301, batin Denisa, dia terus mengingat-ingat nomor kamar itu di dalam benaknya, jangan sampai lupa. Joe, sepertinya aku tidak bisa membuka sabuk pengaman ini, rengek Denisa pula, dia pura-pura kesulitan untuk membuka sabuk pengaman tersebut. Padahal seingat Joe tidak ada sedikit pun kendala dari sabuk pengaman tersebut. Tapi karena mobil ini adalah mobil sewaan dia jadi tidak bisa seyakin itu, bisa saja sabuk pengaman tersebut memang mengalami kerusakan. Tunggu Nona, saya akan majukan mobil ini dulu agar tidak mengganggu pengunjung yang lain, balas Joe. Mereka jadi mengurungkan niatnya untuk turun di sana dan Joe membawa mobil itu untuk langsung menuju basement hotel. Denisa makin bersorak di dalam hatinya, karena ini memang rencananya untuk bisa memiliki waktu lebih banyak bersama asisten Joe. Intim di tempat yang sepi. Denisa sangat menyukainya. Dan setelah mobil itu terparkir sempurna di basement, Joe akhirnya mendekati Denisa untuk coba melepas sabuk pengaman tersebut. Membuat posisi mereka berdua jadi sangat dekat. Denisa sengaja terus menggerakkan tubuhnya, sampai dia bisa membuat pergerakan seolah tanpa sengaja mengecup bibir asisten Joe. Kap, desah Denisa, lalu pura-pura terkejut dan menutup mulutnya menggunakan kedua telapak tangan. Joe, apa yang kamu lakukan? Tuduh Denisa, kedua matanya terlihat lebih lebar seolah benar-benar terkejut dengan insiden tersebut. Joe yang tidak tahu apa-apa tentu terkejut, tapi dia tidak punya pilihan lain selain meminta maaf. Posisinya tersudut.
Maaf Nona, maafkan saya, pinta Jo dengan sungguh-sungguh. Dan kini sabuk pengaman milik Denisa sudah terlepas. Tidak, bukan begitu, balas Denisa. Jo makin bingung. Aku tidak mau ciuman dari kamu, jadi ini aku kembalikan. Dengan gerakan cepat, Denisa pun menjatuhkan tubuhnya di atas Jo, bergelayut di dada bidang itu dengan bibir yang saling berpaut. Emma, desah Denisa, begitu menikmati ciuman itu. Sementara Jo, sudah mendelik kaku. Mas, Denisa di mana ya? Kok nggak ada kasih kabar, padahal ini sudah hampir jam 5, tanya Nadine, dia dan sang suami baru saja keluar dari dalam kamar mandi. Masih sama-sama menggunakan handuk kimono untuk membalut tubuh mereka berdua, yang sudah kedinginan karena bercinta di bawah guyuran air shower. Jo juga tidak memberi kabar apapun, biasanya setelah menyelesaikan tugas dia selalu melapor, balas Rizal. Dia lalu menggendong sang istri hingga Nadine menjerit pelan. Ahak, masih. Rizal kemudian membawa Nadine untuk duduk di balkon kamar hotel itu, menyaksikan senja. Tunggu sebentar, aku akan buat teh hangat dan mengambil beberapa cemilan, ucap Nadine pula, saat Rizal sudah memangkunya. Pria itu mengangguk, setuju. Dilayani oleh sang istri begini ternyata menciptakan rasa nyaman tersendiri. Tapi kamu bisa kan buat deh? Bisa, kalau cuma deh gampang. Nadine mulai bangkit. Tahu kan bedanya garam dan gula? Tanya Rizal lagi, memastikan. Jangan sampai deh pertama buatan istrinya terasa asin. Nadine tidak menjawab pertanyaan kedua suaminya itu, yang ada dia mendelik. Baiklah, baiklah, aku percaya, ucap Rizal, cari aman. Dan tanpa kata lagi Nadine pun segera pergi dari sana. NODODINNDDODONOO. Di dalam mobil Jo, pria itu secara perlahan melepaskan ciuman Denisa yang menggebu. Meski menolak sentuhan itu, tapi Jo melakukannya dengan lembut. Dia tidak ingin mendorong terlalu kuat. Tak ingin ketara sekali jika dia tak nyaman dengan sentuhan ini. Bagaimanapun dia masih menghargai Denisa sebagai seorang wanita dan sahabat tuannya. Dan mendapati dorongan kecil di tubuhnya itu, Denisa tahu jika Jo menolak ciuman ini. Jadi terpaksa dia pun melepaskan. Padahal bibir Jo terasa begitu nikmat, tebal dan terasa sedikit kasar, menciptakan sebuah sensasi yang entah, saking nikmatnya tak bisa Denisa utarakan dengan kata-kata. Hanya tubuhnya yang bisa merasakan kenikmatan itu. Sabar, batin Denisa, sekarang kata sabar itulah sudah seperti semboyan hidupnya. Lagi pula semakin sulit untuk mendapatkan sesuatu, maka akan semakin menantang semua ini. Denisa lantas tersenyum kecil. Tidak ada sedikit pun penyesalan di antara keputusannya untuk bisa menjerat asisten Jo. Maaf Jo, di bibirmu jadi ada lipstikku, ucap Denisa dengan malu-malu. Jo lantas menghapus bibir sendiri menggunakan ibu jari, tapi Denisa bergerak cepat mengambil tisu dan membersihkan bibir itu. Aku akan tanggung jawab, ucap Denisa lagi. Di antara mereka berdua hanya Denisa yang banyak bicara. Sementara Jo masih tetap betah dengan sifat pendiamnya dan wajah datar. Bahkan setelah ciuman basah itu, Jo seperti tak bereaksi apapun. Sudah bersih, ucap Denisa dengan riangnya. Tak peduli seberapapun dinginnya sikap Jo, Denisa tidak akan pernah terpengaruh. Dia akan tetap jadi gadis yang paling ceria, paling mesum dan paling anu. Jo, nanti saat malam aku ingin makan malam bersama Nadine, jadi kamu jangan lupa jemput aku lagi ya. Pinta Denisa. Dan entah kenapa Jo tidak bisa menolak permintaan itu, kepalanya bergerak otomatis untuk mengangguk. Padahal bisa saja dia menolak, karena ini adalah perintah dari Denisa, bukan perintah dari sang tuan, Rizal.
Dan melihat Joe yang menganggukkan kepala seperti itu, Denisa pun sudah merasa puas. Dia tidak butuh jawaban berupa kata-kata, yang penting tanda setuju saja. Dengan bibir yang sejak tadi tersenyum lebar, dia pun keluar dari dalam mobil tersebut. Joe juga menyusul, karena koper milik Denisa masih ada di bagasi. Joe juga akan mengantarkan wanita itu sampai tiba di depan kamarnya. Joe adalah seorang pria yang hangat sebenarnya, meskipun wajahnya selalu terlihat datar, tapi dia selalu memperlakukan para wanita dengan baik. "Saya permisi Nona," pamit Joe setelah dia menyelesaikan tugasnya untuk menjemput dan mengantar Denisa menuju kamar hotel. Sebelum benar-benar pergi dari sana, Joe pun menundukkan kepalanya sebagai tanda hormat. Sebuah sikap yang membuat Denisa mengukir senyum tipis di sudut bibirnya. Bahkan setelah dia lumat sampai basah bibir pria itu, tapi Joe masih tetap saja bersikap profesional seperti ini. Dan Denisa bahkan masih tetap berdiri di tempat yang sama, menyaksikan Joe pergi sampai benar-benar hilang dari pandangannya. Kalau pria lain mana ada yang seperti itu, kalau sudah aku cium ya pasti langsung menarikku ke atas ranjang, gumam Denisa. Dalam hatinya sedikit ada debaran yang ia rasakan, sebuah rasa berbeda yang selama ini tidak pernah dia rasakan ketika bersama dengan kekasih-kekasihnya terdahulu. Termasuk Rizal. Dengan bibir yang tersenyum kecil seperti itu, akhirnya Denisa pun masuk ke dalam kamarnya. Dan Joe melangkahkan kakinya lebar untuk segera keluar dari hotel ini. Setelah duduk di dalam mobilnya dan menutup pintu itu rapat-rapat, akhirnya Joe bisa membuang nafasnya dengan lega. Pertemuannya dengan Denisa sore ini benar-benar membuat darahnya mendidih, seperti mengalir lebih deras daripada biasanya. Untuk pertama kalinya ada seorang wanita yang jatuh di atas dadanya dan memberikan ciuman seliar itu. Joe adalah pria dewasa normal pada umumnya, ketika ada sentuhan lembut yang menerpa dia maka tubuhnya pun akan bereaksi. Hanya saja, Joe lebih bisa mengendalikan dirinya sendiri. Masih duduk di dalam mobilnya tersebut, Joe merogoh ponselnya di saku celana, dia hendak menghubungi seseorang. Yaitu anak buahnya. "Aku ingin kamu menyelidiki semua informasi tentang Denisa Harrow. Besok pagi semua informasi itu harus terkirim dalam emailku," titah Joe. Bukan tanpa sebab kenapa dia mengupayakan untuk mengetahui semua informasi tentang wanita tersebut. Pasalnya sikap Denisa kali ini benar-benar membuatnya terkejut. Bagaimana bisa Denisa menciumnya dengan begitu mudah? Entah apa maksudnya, tapi Joe harus menyelidiki. Pria itu lebih suka menilai semuanya melalui data, bukan hanya sekedar melalui perasaan semata. "Baik asisten Joe," balas sang anak buah di ujung sana. Dan setelah panggilan itu terputus barulah asisten Joe benar-benar pergi dari sana. Jam 7 malam, mereka semua sudah berkumpul di salah satu restoran untuk makan malam bersama. Rizal, Nadine, Denisa dan Joe. Di antara mereka berempat tidak ada satupun yang sadar jika sejak tadi kebersamaan mereka telah diawasi oleh Bianca. Wanita itu kini seolah telah jadi seorang penguntit. Namun tiap kali dia mendapatkan sebuah informasi selalu kekecewaan yang didapatnya. Bahkan malam ini Bianca makin tercengang ketika melihat Denisa seperti telah lama mengetahui hubungan tersebut. Dia tetap tertawa dan bercanda bersama Nadine. Kedekatan dua wanita tersebut benar-benar membuatnya merasa geram. Dua wanita yang sudah dia benci sejak lama. Kurang ajar, kalau Denisa tidak bisa dan Oma Zaida pun tidak bisa, maka akan aku sebar semua foto ini langsung ke media, geram Bianca, pikirannya telah buntu dan hanya terpikir satu cara itu. Tidak berpikir panjang bahwa dia pun akan terkena dampak. Dan tak sudi melihat kedekatan semua orang itu lebih lama lagi, akhirnya Bianca memutuskan untuk segera pergi dari sana.
Malam ini juga Bianca bahkan memutuskan untuk segera kembali ke kota Jakarta. Nat, besok kan Rizal ada pertemuan bisnis itu, bagaimana kalau kita keliling pulau? Ajak Denisa. Nadine langsung menyambutnya dengan wajah yang terlihat begitu antusias, dia bahkan menganggukkan kepalanya dengan cepat. Mau, balas Nadine. Denisa bahkan merasa lucu sendiri ketika melihat Nadine menjawab seperti itu. Rizal yang melihatnya pun merasa sangat gemas, dia langsung menarik hidung istrinya. Sementara Jo hanya tetap diam tanpa ekspresi apapun.